intimidasi kuasa setan iblis, kami percaya sudah dihalaukan, dihancurkan dalam nama Yesus. Di tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Mengurapi hamba-Mu, biar kuasa Allah Roh Kudus hikmat-Mu menjadi bagian hidupnya. Mengucap syukur kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Bapa dan laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya. Katakan sebelah kiri kananmu, bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya. Karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Apapun keadaan saudara dan saya pada saat ini, haleluya, ini adalah harinya Tuhan. Kita bersyukur. Ya, apapun keadaan kita, itu tidak mengurangi kenyataan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau kehadiran Tuhan ada di pagi hari ini, maka ada sesuatu yang Tuhan akan taruh dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan hadir di satu perkumpulan orang percaya, maka haleluya, Tuhan datang bukan dengan tangan hampa, tapi Dia akan membawa segala anugerah dan berkat Tuhan, berkat rohani, bahkan berkat jasmani akan menjadi bagian saya dan saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, minggu lalu kita sudah berbicara tentang hari Pentakosta, hari ketuaan Roh Kudus. Kita sudah merayakannya, dan momentum ini saya akan berbicara juga mengenai bagaimana hidup kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Hidup kita harus apa? Harus dipimpin oleh apa? Oleh Roh Allah. Nah, oleh sebab itu kita membuka di dalam Roma, surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Satu ayat ini kita akan baca menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Ya, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Haleluya. Satu ayat saja yang akan kita baca untuk menjadi perenungan kita dengan tajuk khotbah saya atau tema khotbah saya, yaitu berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Allah. Haleluya. Baik, saya akan membacakan bagi saudara. Saya jemput kita berdiri semua untuk menghormati firman Tuhan. Saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing, dan saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Pasal yang ke-8 surat Roma ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, kenapa kita harus senantiasa hidup kita dipimpin oleh Roh Allah? Kenapa hidup ini harus dikendalikan oleh Roh Allah? Ya, saudara, karena hidup kita, ya, kehidupan manusia adalah kecenderungan kepada keinginan-keinginan daging. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kecenderungan hati manusia, kecenderungan pikiran manusia itu semata-mata hanya berbuah yang namanya dosa atau kedagingan. Manusia kecenderungannya hanya ingin memuaskan hawa nafsu dan kedagingannya. Karena apa? Kedagingan kita ini menuntut. Kedagingan kita ini punya hasrat, punya keinginan, ya, yang setiap saat menuntut kita untuk memuaskan keinginannya itu.
Sedangkan perbuatan-perbuatan daging itu bagi Allah itu merupakan satu kekejian bagi Tuhan. Ya, perbuatan daging itu bertolak belakang dengan keinginan Allah. Haleluya. Tetapi kuasa daging itu bekerja di dalam diri manusia yang adalah daging semata-mata, sehingga kecenderungan manusia itu hanya ingin memuaskan kedagingannya. Ya. Sehingga orientasi manusia itu pada hal-hal yang kedagingan. Sehingga pentinglah bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, umat-umat Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus, untuk senantiasa memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa? Karena hanya kuasa Roh Allah yang mampu menuntun kita untuk tidak melakukan kedagingan. Amin. Hanya Roh Allah yang membuat kita berkenan kepada Allah. Tanpa Roh Allah, kita manusia yang sangat keji di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Tanpa Roh Allah, kita adalah manusia daging adanya. Sehingga kita hanya berpikir tentang kedagingan, kita hanya memusatkan pikiran kepada hal-hal yang lahiriah saja. Haleluya. Padahal dalam hidup ini ada dua dimensi yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu jasmani atau lahiriah, yang kelihatan oleh mata jasmani. Dan yang kedua, yang begitu penting, yang tidak kelihatan, tapi sangat penting dalam hidup ini, yaitu rohani. Dan rohani harus juga dipuaskan. Keinginan daging, keinginan lahiriah, ya, bertolak belakang dengan keinginan roh. Karena daging hanya berbuahkan dosa, tetapi roh akan berbuah kebenaran. Haleluya. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, ayat ini bilang, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penting buat kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Pikiran kita, perkataan kita, hati kita, tingkah laku kita, hendaklah kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Allah. Amen. Kenapa? Karena Roh Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dia tidak akan memimpin orang yang tidak menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Dia tidak mungkin memimpin orang yang tidak menyerahkan kehidupannya untuk dipimpin oleh Dia. Kenapa, saudara? Ya, karena di dalam manusia ada satu bagian yang Allah tidak mau ikut campur di dalamnya. Sekalipun Allah bisa, tetapi Allah tidak mau ikut campur dalam bagian itu. Apa itu? Free will atau kehendak bebas kita. Kita bebas memilih. Kita punya kehendak sebagaimana Allah punya kehendak. Sehingga firman Tuhan katakan manusia adalah imago Dei, peta dan teladan Allah. Sebagaimana Allah, seperti itulah manusia. Jadi kalau saya bilang manusia adalah representatif Allah di muka bumi ini. Sebagaimana Allah punya kehendak bebas, manusia juga punya kehendak bebas. Tetapi manusia menyalahgunakan kehendak bebas itu. Karena kehendak bebas Adam dan Hawa,
sehingga mereka lebih memilih percaya pada apa kata ular daripada apa kata firman. Karena kehendak dan bebas manusialah sehingga manusia jatuh dalam dosa. Ya, hanya ada satu hukum saja yang Tuhan bilang, ya, semua buah pohon yang ada di tanam ini boleh kamu makan. Hanya satu saja yang kau tidak boleh makan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Diembat juga. Karena mereka lebih mendengar apa kata ular si setan itu. Ular bilang, engkau tidak akan mati, tapi engkau akan jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mereka percaya, dan dengan kehendak bebas mereka memakan buah itu, dan jatuhlah manusia ke dalam dosa. Nah, bagian kehendak bebas ini yang Tuhan tidak mau ikut campur di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga harus saya dan saudara yang menyerahkan kehendak bebas kita untuk dikendalikan oleh Roh Allah, supaya Roh Allah berkuasa penuh dalam hidup kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita, supaya hidup ini mempermuliakan Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak apa? Anak-anak Allah. Haleluya. Kenapa hidup kita harus dipimpin oleh Roh Allah? Yang pertama, haleluya, karena hanya orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Saudara menjadi anak-anak Allah, haleluya, berilah hidupmu dipimpin Roh Allah. Karena hanya orang yang memberi hidupnya dipimpin Roh Allah akan disebut, akan diangkat, akan memperoleh satu predikat yang luar biasa, yaitu anak Allah. Ini luar biasa. Sedangkan cuma menjadi anak bupati, bangganya minta ampun. Betul? Mana? Kalau Ona jadi anak bupati, Ona di kuliah itu dong bilang, itu sana anak bupati, jangan kau main-main. Anak bupati saja, tidak usah bupati, anak kepala kampung saja. Haleluya. Kita anak kepala kampung, anak wali kota, anak gubernur, apalagi kalau anak presiden, itu tidak sembarang, dijaga ketat oleh Satpampres. Ya, dijaga ketat. Kemana mereka pergi, ke mall, kemana, ada penjagaan ketat, super ketat. Kenapa? Anak presiden, bos. Haleluya. Mungkin kita bukan anak bupati, ya. Kita bukan anak presiden. Tapi saudara tahu, kalau hidup kita dipimpin Roh Allah, saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Siapa Allah? Allah adalah pencipta langit dan bumi dan jagat raya ini dalam kendalinya. Dia Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Pemerintah di dunia ada di dalam kuasanya. Kita punya raja di atas segala raja. Bayangkan, kita anak dari Allah yang maha tinggi. Amin, saudara. Kita harus bangga, ya. Sampai dulu, kalau GBDI, ya, mereka bilang, mereka itu anak Tuhan. Ya, mereka bilang mereka itu anak Tuhan. Ini GBDI. Nah, kalau mereka anak Tuhan, kita orang anak siapa? Ya. Haleluya. Ya, siapa suruh tidak bilang anak Tuhan, kan? Iya toh.
Karena kita menyerahkan hidup kita dipimpin Roh Allah. Haleluya. Roh Allah yang hidup kiranya menuntun saudara. Haleluya. Makanya pekerjaan si penghibur, pekerjaan Roh Kudus adalah salah satunya adalah menuntun orang kepada seluruh kebenaran Allah. Amin. Sehebat-hebat apapun saudara dan saya, saudara tidak mungkin mengenal Allah, tidak mungkin mengenal kebenaran Allah tanpa tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Amin saudara. Sepintar-pintarnya saudara, saudara mungkin menggali firman Tuhan, menggali isi Alkitab, saudara mungkin sekolah teologi, tetapi ingat, kalau hidupmu tidak dipimpin Roh Allah, engkau tidak akan menemukan yang namanya kebenaran sejati. Kenapa? Karena hanya Roh Kuduslah yang akan mampu menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Oleh sebab itu pentinglah bagi kita orang percaya untuk hidupnya dikendalikan, dipimpin oleh Roh Allah itu. Yang pertama tadi, karena kalau kita dipimpin Roh Allah, kita akan disebut, diangkat menjadi anak-anak raja, anak-anak Allah itu sendiri. Yang kedua, apa pentingnya supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Allah? Ya, apa pentingnya? Ya, hidup ini dikendalikan oleh Roh Allah. Kita mundur dalam ayat yang pertama. Di sana dikatakan pasal 8 ayat pertama. Di sana dikatakan begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus akan memberikan kita kelepasan daripada penghukuman kekal. Amin saudara. Ya. Makanya tugas Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akan apa? Penghakiman, penghukuman Allah. Haleluya. Di sini dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Haleluya. Saudara, betapa baik Tuhan itu. Sebenarnya manusia harus menjalani penghukuman Allah yang menyala-nyala. Manusia harus menanggung murka Allah yang menyala-nyala. Karena apa? Pemberontakan kita sudah dahsyat. Alkitab bilang tidak ada yang mencari kebenaran, seorang pun tidak ada yang benar. Haleluya. Tidak ada yang mencari Allah. Manusia tidak ada yang mencari Allah. Kalau Allah tidak mencari manusia, manusia tidak bisa mencari Allah. Haleluya. Tidak ada yang memilih Allah. Maka firman Tuhan bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Haleluya. Haleluya. Seharusnya kita dihukum mati di neraka. Seharusnya kita yang mengalami kematian yang kekal itu. Tetapi oleh karena kasih Allah, oleh kasih karunia Allah, saudara dan saya diselamatkan. Sehingga ketika kita punya Roh Kudus, hidup kita dipimpin Roh Kudus, maka apa? Maka kita yang ada di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang percaya. Haleluya. Melainkan kita akan menerima mahkota kehidupan kekal, hidup bersama-sama dengan Allah kita. Amin saudara. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Allah? Supaya kita bebas daripada penghukuman kekal. Saudara, keselamatan yang kita percayai itu bisa kita tidak alami kalau kita tidak berjalan menurut pimpinan Roh Kudus.
Keselamatan yang ada pada saudara itu bisa hilang. Ya. Tidak ada sekali selamat tetap selamat, tidak ada. Keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu bisa hilang, bukan dari pihak Allah, tapi dari pihak kita. Amin, saudara. Jika engkau keluar daripada karya keselamatan Allah, dan ketika engkau mendukakan yang namanya Roh Kudus, caranya apa? Orang yang mendukakan Roh Kudus adalah orang yang tidak mau taat pada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus mulai tuntun dia. Ketika kita mulai percaya, kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bilang jangan ke sana. Itu bahaya, dosa di sana. Jangan ke sana. Ya. Tapi kita sana enak. Ya. Ya. Itu kita mendukakan Roh Kudus. Kita tidak mau dengar suaranya. Makanya firman Tuhan berapa kali dalam ayat dia bilang apa? Jika engkau mendengarkan suara Roh, jangan keraskan hati. Amin. Haleluya. Lembutkan hatimu, biarlah engkau dipimpin oleh Roh Allah. Jangan mau kita dikendalikan oleh keinginan daging kita. Jangan mau kita mau dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Tapi biarlah Roh Kudus yang kendalikan hidupmu, supaya engkau benar-benar bebas daripada penghukuman Allah yang kekal. Haleluya. Saya rasa semua kita tidak suka masuk neraka. Betul? Kita suka masuk surga. Jangan cuma sampai disuka. Pak Pendeta, saya suka masuk surga. Bagaimana caranya? Ini caranya gini. Kamu harus taat. Kamu harus rajin ibadah. Kamu harus rajin doa, membangun mezbah. Kamu harus begini. Enggak mau. Ya kan? Emang surga milik bapak lu. Iya kan? Tuhan sudah buka akses buat kita. Ya, tadinya hanya ada satu jalan, yaitu menuju kematian. Nah sekarang atas kasih karunia Tuhan sudah ada dua jalan yang kita harus pilih. Jalan keselamatan dengan jalan kebinasaan. Tetap saudara, kehendak bebas itu ada pada kita. Kita yang menentukan. Roh Kudus tidak pernah memaksakan. Roh Kudus hanya bicara. Kalau kita dengar, dia puji Tuhan. Kalau tidak, dia diam. Makanya firman Tuhan katakan, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Artinya kita dengar apa kata suara Tuhan melalui Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus bicara, jangan keraskan hatimu. Kadang-kadang Roh Kudus bicara dengan firman. Ya. Haleluya. Itu yang kedua, supaya kita bebas daripada penghukuman kekal. Dan yang terakhir, kenapa kita harus hidup dipimpin Roh Allah? Ya, karena kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, kita akan naik level menjadi orang yang punya buah apa? Buah roh. Amin. Jadi ada levelnya. Ada yang penuh dengan Roh Kudus, ya kan? Setelah orang penuh dengan Roh Kudus, dia akan masuk ke level di mana Roh Kudus akan pimpin dia. Ya, seperti ini. Dipimpin Roh Allah. Nah, setelah dipimpin Roh Allah, masuk pada yang namanya karunia-karunia roh. Karunia roh itu untuk memperlengkapi gereja Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus. Apa karunia roh itu? Karunia roh itu seperti bernubuat, ya kan? Melayani bahasa lidah, menerjemahkan bahasa roh, mujizat, mengadakan mujizat, orang yang punya iman dan sebagainya. Banyak karunia roh. Ya,
Tetapi jangan orang berbuah pada karunia roh. Harus naik lagi level yang lebih tinggi, yaitu apa? Berbuah roh. Amin. Mari kita membaca di dalam surat Galatia. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus lalu berbahasa roh, jangan bangga dulu, bos. Itu masih tahap karunia. Ya, dan karunia itu bisa diambil kapanpun. Amin. Ya, banyak orang bangga dengan apa? Karunia. Yesus tidak tertarik dengan karuniamu. Yesus tidak tertarik dengan apa? Karuniamu. Karena itu dari Dia kok. Ya kan? Malah kita yang sombong. Wah, saya bisa bernubuat, saya bisa berbahasa lidah. Ya. Tidak ada yang salah dengan karunia roh, tidak ada. Tetapi jangan jadikan karunia roh itu ajang apa? Ajang untuk sombong-sombongan. Tuhan tidak tertarik dengan karunia itu, bos. Ya. Contohnya apa? Di Matius bilang apa? Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama? Bukankah kami mengusir setan demi nama? Ya. Itu apa? Mereka bangga dengan apa? Karunia. Haleluya. Tuhan tidak tertarik dengan karunia, tetapi Tuhan tertarik dengan buah roh itu sendiri. Apa buah roh itu? Kasih, sukacita. Katakan tadi apa? Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua itu yang disukai Tuhan. Amin. Ya, karunia roh itu penting, tetapi buah roh jauh lebih penting. Sehingga Tuhan bilang apa kepada mereka yang sombong-sombong dengan karunia? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tuhan bilang apa? Enyahlah engkau membuat kejahatan. Ya, aku tidak mengenal kamu. Haleluya. Jangan bangga dengan karunia roh, tapi naiklah level. Berilah dirimu dipimpin roh Allah. Supaya apa? Supaya engkau berbuah roh. Kasih. Haleluya. Orang yang penuh dengan roh itu tidak pelit. Dia hidupnya penuh kasih. Haleluya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu tidak suka menyimpan dendam. Ya, dia penuh dengan kasih. Kasih bicara soal pengampunan. Amin. Haleluya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus apa? Selalu ada sukacita. Mau ada masalah kah? Mau ada problema kah? Mau ada pergumulan kah? Kalau dia penuh dengan Roh Kudus, ada sukacita. Amin. Haleluya. Bawa apa? Damai sejahtera. Oh, haleluya. Biar kita orang cuma makan papeda kayak kemarin. Ya. Tapi kalau ada damai sejahtera, waduh, kita makan 3 kali tambah. Iya tuh. Jadi makan papeda enak. Hujan lagi tuh. Hujan lagi baru
makan papeda. Kenapa ada damai sejahtera? Ya, biar kita orang makan ikan daging, tapi kita orang tidak ada damai sejahtera. Rasa tulang itu. Mau makan apa? Rasa tulang. Aduh, tak enak. Haleluya. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus dan hidup kita dipimpin Roh Allah, maka damai sejahtera akan menyertai hidup kita. Apalagi kesabaran. Nah, saudara, kesabaran ini contohnya begini. Seperti orang tusuk di jantung. Tusuk begini, terus dia tambah lagi tusuk. Gitu. Orang sabar begitu. Sabar jadi artinya menanggung penderitaan yang sebenarnya bukan dia yang buat. Itu kesabaran. Dalam pengertian ini, kesabaran artinya dia sabar dalam sabar menderita akan segala sesuatu yang dia tidak lakukan. Bayangkan, nyeseknya minta ampun. Ya kan? Contohnya begini, seperti Yusuf. Ya kan? Dia difitnah berlaku tidak senonoh kepada istri Potifar. Padahal kan kita tahu bersama cerita Alkitab, istri Potifar ini yang gatal, minta ampun. Ya, tapi dia difitnah. Ya, akhirnya apa? Yusuf di penjara. Nah, seperti itu, kesabaran seperti itu yang Tuhan mau ada dalam setiap kita. Meskipun kita menanggung penderitaan yang tidak kita buat, haleluya. Tapi kalau kita sabar, itulah buah roh. Amin. Ya, buah roh ada kesabaran. Ya, jangan cepat emosi. Ya, bahwa apa? Kemurahan. Kemurahan itu suka menolong orang lain. Orang yang penuh dengan kemurahan, dia nggak bisa lihat orang susah dia tolong. Haleluya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak akan segan-segan menolong orang lain yang lagi kesusahan. Amin. Apalagi kemurahan, kebaikan. Ya. Jadi dia orang yang baik, suka menolong, baik dalam berbicara, baik dalam bertingkah laku. Haleluya. Kesetiaan. Setia. Orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti tidak berkhianat, tapi setia. Dan juga kelemah lembutan, tidak kasar. Ya. Tidak garang, tapi lemah lembut. Ya. Dan terakhir apa? Self control atau penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini yang perlu. Amin. Haleluya. Kalau hidup kita dipimpin Roh Allah, maka ada penguasaan diri. Sehingga ketika ada keinginan daging, hawa nafsu mencoba mau membujuk kita melakukan hal-hal daging, kita akan menguasai diri kita. Amin. Karena ada Roh Allah di dalam hidup kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, saya ada pada kesimpulan bahwa kalau kita dipimpin Roh Allah, maka kita akan sampai selamat masuk dalam surga. Amin. Ya, karena keselamatan kita bisa apa? Bisa hilang. Oleh sebab itu kita harus menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipimpin Roh Allah. Karena hanya Dia yang mampu membuat saya dan saudara hidupnya berkenan kepada Allah. Hanya oleh kuasa Roh Kudus yang dapat merubah saya dan saudara menjadi manusia yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa untuk